Selamat pagi, marilah kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucapkan syukur padamu ya Tuhan. Di pagi hari yang indah ini Tuhan masih menyertai dan memberkati kami. Terima kasih untuk setiap berkat dan anugerah yang boleh kami rasakan atas segala kebaikan Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Ya Tuhan Yesus, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, terkhusus dalam satu hari ini, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu di dalam renungan pagi hari ini. Agar kiranya Tuhan memimpin kami dan memimpin kami menjalani kehidupan kami dalam satu hari ini. Agar apapun yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati setiap pekerjaan tangan kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga memberikan kami kesehatan dan kekuatan untuk melakukan yang seturut dengan firman-Mu dan melakukan segala aktivitas kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah Engkau karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Selamat pagi untuk kita semuanya jemaat Tuhan yang terkasih. Yang menjadi nas firman Tuhan untuk kita pagi hari ini diambil dari kitab Amsal 22 ayat 8. Beginilah dikatakan, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Manang ise na manaburhon hagiduhon, gotilon na dosogon hamagoan, jala siap do tukot ni hajut kotonna. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kadangkala kita selaku manusia sering sekali bertindak di dalam kecerobohan. Artinya sering sekali kita terlebih dahulu bertindak, lalu berpikir, hingga dari tindakan kita menuai penyesalan kepada diri kita sendiri. Karena setiap tindakan itu pastilah memiliki konsekuensi tersendiri. Demikian halnya dengan firman Tuhan pagi hari ini yang menyapa kita Bapak Ibu, Saudari yang terkasih, bagaimana kitab Amsal menasihati kita secara khusus supaya kita berhati-hati dalam bertindak. Sama dengan nats firman kita hari ini. Jika kita amati dan cerna, secara umum kitab Amsal memang meminta kita agar kita berhikmat dan hidup benar di dalam menjalani kehidupan kita. Demikianlah halnya dengan kebaikan dan keburukan yang kerap kali dipertentangkan. Dan pagi ini kita diperingati dan diajarkan oleh firman Allah agar kita lebih bersikap hati-hati dalam bertindak. Bapak, Ibu, Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, curang sama halnya dengan sebuah tindakan yang tidak jujur atau tidak adil, tidak lurus jalannya dan tidak benar di hadapan Allah, yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Tindakan curang hanya dilakukan oleh mereka yang tidak pernah takut akan Tuhan. Dan tindakan kecurangan telah terjadi hampir di berbagai aspek kehidupan kita. Di sekeliling kita kerap kali kecurangan itu bisa saja terjadi dan terus terjadi dari generasi ke generasi berikutnya. Tindakan kecurangan beberapa hal yang bisa kita lihat, misalnya ketika kita membeli timbangannya dikurangi. Inilah salah satu bentuk kecurangan. Kecurangan yang lain bisa saja terjadi di kalangan pendidikan, seperti para murid yang mengikuti ujian, tapi melakukan tindakan curang dengan mencontek agar mendapatkan nilai yang lebih baik. Atau tindakan kecurangan yang lainnya terjadi di ranah hukum, seperti memberikan kesaksian yang palsu untuk menyelamatkan diri sendiri. Bapak, Ibu, Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan hari ini, barang siapa yang melakukan kecurangan akan menuai bencana. Dan jelas dikatakan juga jika kita hubungkan hal ini berhubungan dengan ungkapan yang sering kita dengarkan, siapa yang menabur akan menuai. Dan hal ini bisa kita samakan dengan tindakan orang-orang yang berlaku curang di dalam kehidupannya. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bagaimana ternyata tindakan kecurangan itu tidak bisa abadi dan pada masanya akan terungkap sendiri, dan tongkat amarah orang fasik akan lepas dari genggaman
tangannya. Artinya dia akan binasa. Karena mengapa? Karena Allah tidak menginginkan tindakan kecurangan dan Allah tidak berkenan kepada orang fasik yang tidak lurus jalannya. Kita tinggal menunggu waktu Tuhan mengungkapkan setiap kecurangan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Satu hal yang sering kita dengarkan dari ungkapan orang Batak, cepedo patmigabus. Hal ini mungkin bisa menjadi ketua di dalam kehidupan kita, karena sepandai-pandainya kita menyembunyikan sebuah kebohongan atau kecurangan, pada masanya juga akan terungkap sesuai dengan yang Allah kehendaki, karena Allah tidak menginginkan kecurangan dan juga jalan orang fasik. Karena itu Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita diingatkan agar kiranya jujurlah dalam setiap tindakan kita. Jujurlah dalam setiap tindakan dan aktivitas yang kita lakukan, dan jauhkanlah diri dari tindakan kecurangan. Karena mata Tuhan ada di segala tempat untuk mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Berhati-hatilah, tindakan kecurangan kita bisa saja menyelamatkan kita dari mata manusia. Kita bisa bersembunyi, tetapi dari hadapan Allah tak satu pun yang dapat kita sembunyikan. Karena itu Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengingat tidak ada yang abadi di dunia ini, termasuk kecurangan dan jalan orang fasik. Kekuatan orang fasik, orang yang tidak benar di hadapan Allah, pada masanya akan terungkap sesuai dengan waktu yang Tuhan berikan. Apa yang kita lakukan, kecurangan yang kita lakukan akan terkuak pada masanya, karena Allah tidak berkenan pada jalan orang fasik dan kecurangan yang kita lakukan. Tidak ada dispensasi terhadap dosa di hadapan Tuhan. Karena itu berbahagialah setiap orang yang bijak, berbahagialah setiap orang yang baik dan jujur dalam melakukan setiap tindakannya, karena ia akan memperoleh sukacita dan hidup seturut dengan kehendak Allah. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita seluruhnya. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.